Permisi, ini paket es krim atas nama Natasha sama Feby ya? Iya, benar. Iya. Loh. Kok ini es krimnya mencair? Wah, iya nih. Masnya nggak memenuhi standar SOP pengiriman yang tepat ini. Betul. Loh, emang kalau pengiriman barang tuh ada SOP-nya ya? Dulu aku gini-gini aja mbak. Wah, parah nih. Masnya nggak tahu ya. Kalau proses pengirimannya salah dan menyalahi SOP, maka akan berdampak pada kualitas barangnya loh. Iya sih mbak. Ya iyalah. Wah, emang apa aja tuh mbak SOP QC dalam proses distribusi? Saya nggak tahu nih, boleh kasih tahu dong? Guys. Kamu pengen tahu gimana SOP yang tepat? Iya. Pengen tahu jenis transportasi yang tepat? Iya. Pengen tahu apa saja yang harus diperhatikan? Iya. Stop, berhenti scrolling karena kamu berada di video yang tepat. Bersama kami, kamu akan diajak untuk mengetahui QC dalam sistem distribusi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ke videonya. Let's go! Ada aspek apa aja sih yang harus diperhatikan dalam quality control pada sistem distribusi? Ada 5 aspek penting yang harus diperhatikan dalam quality control pada sistem distribusi, yaitu quality throughout distribution, QC for warehouse, QC for supplier, QC for store, and QC for transporter. Quality Truck Distribution adalah suatu konsep atau strategi yang menekankan pentingnya menjaga kualitas produk atau layanan melalui rangkaian kegiatan distribusinya, mulai dari produksi hingga barang sampai ke tangan konsumen akhir. Penelitian dan pengembangan pemasaran atau inovasi bertujuan untuk meningkatkan nilai efisiensi, efektivitas, dan daya saing produk atau suatu layanan. Kemudian, pemasokan bahan baku dan pengemasan. Dalam pemasokan bahan baku dan pengemasan terdapat hal yang harus diperhatikan, yaitu penanganan barang. Penanganan barang untuk memastikan produk dijaga dengan baik selama proses penyimpanan, dan transportasi untuk mencegah terjadinya kerusakan atau perubahan pada produk. Kemudian, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan dengan pengecekan atau pengawasan secara rutin dan berkala pada produk untuk menjaga standar kualitas tetap terjaga selama proses distribusi berlangsung. Selanjutnya adalah manufaktur. Proses manufaktur di pabrik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas produk yang nantinya akan didistribusikan ke pasar. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya kontrol kualitas dalam proses manufaktur, penggunaan bahan baku yang berkualitas, proses produksi yang efisien dan tepat, dan pengujian akhir sebelum nantinya akan didistribusikan. Selanjutnya adalah distribusi. Dalam distribusi terdapat 2 aspek penting, yaitu pemilihan mitra distribusi dan pelatihan pendidikan. Pemilihan mitra distribusi yaitu memilih mitra distribusi yang dapat diandalkan serta memiliki standar tinggi dalam menjaga kualitas produk. Sedangkan pelatihan dan pendidikan yaitu memberikan pelatihan kepada personel yang terlibat dalam distribusi. Dan yang terakhir adalah pemasaran dan penjualan kepada konsumen. Quality control for supplier adalah proses pengawasan dan penilaian terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh pemasok untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, melibatkan pengujian, inspeksi, dan evaluasi secara teratur untuk memastikan kesesuaian terhadap spesifikasi dan meminimalkan risiko terkait kualitas. Hal tersebut mencakup 1. Dilakukan seleksi supplier. 2. Pemantauan produk. Pemantauan produk ini berguna sebagai pengawasan kualitas produk atau layanan dari pemasok hingga tahap distribusi. Yang ketiga yaitu ada kontrak kerjasama dengan supplier terutama terkait spesifikasi. Kemudian yang keempat ada audit pemasok. Audit pemasok adalah melakukan audit reguler terhadap pemasok untuk memastikan bahwa sistem manajemen kualitas mereka memenuhi persyaratan ditetapkan. Yang kelima ada penilaian kinerja pemasok. Yang keenam yaitu koordinasi dengan pemasok. Koordinasi dengan pemasok yang dimaksud yaitu berkomunikasi secara teratur dengan pemasok untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang persyaratan kualitas dan memperbaiki masalah dengan segera.
Quality control for warehouse adalah pengendalian mutu terhadap gudang untuk memastikan produk yang disimpan dalam gudang memenuhi standar yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Quality control for warehouse dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini dan membatasi kesalahan di masa depan serta mengurangi kesalahan sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi penyimpanan hingga pendistribusian produk sampai ke tangan konsumen. Yang harus diperhatikan, yang pertama ada gudang penyimpanan dilakukan pengecekan secara rutin dan sesuai jadwal terhadap kebersihan dan kerapian dalam gudang. Yang kedua, bangunan dan struktur gudang juga harus dilakukan pengecekan. Selanjutnya, periksa kondisi truk pengantar material. Selanjutnya, pengecekan segel pada kemasan produk. Selain itu, pengendalian mutu terhadap penyimpanan harus memperhatikan material yang disimpan seperti jauh dari benda asing, bahan kimia, sumber bau, mikrobiologi, dan kerusakan fisik. Quality Control for Store. Tujuan dari Quality Control for Store adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang diinginkan atau second quality. Cara menangani Quality Control for Store ketika menyimpan produk adalah: yang pertama, letakkan produk di tempat sejuk. Yang kedua, letakkan sesuai instruksi. Yang ketiga, periksa kondisi produk. Yang terakhir, simpan produk secara teratur dan jaga kebersihan. Cara menangani Quality Control for Store ketika menerima produk. Yang pertama adalah periksa produk sebelum diterima. Yang kedua, letakkan di atas alas datar. Yang ketiga, terima produk hanya dalam kondisi yang baik. Dan yang terakhir, pengecekan kelengkapan produk. Quality control for transporter sendiri itu adalah suatu pengendalian mutu yang mengatur tentang proses transportasi untuk pengantaran barang kepada konsumen. Nah, tujuannya untuk mempelajari hal ini tuh apa sih? Tujuannya itu adalah supaya barang yang diantarkan itu dalam keadaan baik saat diterima oleh konsumen. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam quality control for transporter sendiri itu yang pertama adalah seleksi transporter. Nah, jenis transportasi yang digunakan itu juga harus memenuhi standar ya teman-teman. Standarnya itu juga harus sesuai dengan perusahaan pengirimannya. Misalnya, apabila mengantar produk pangan dengan jenis frozen food, maka jenis transportasinya itu juga harus menyesuaikan. Misalnya, apabila menggunakan transportasi darat, itu bisa menggunakan truk dengan adanya kontainer pendingin di belakangnya supaya frozen food tersebut dalam keadaan baik saat diterima oleh konsumen. Nah, selanjutnya itu bagian pengawasan transporter, yaitu pengawasan saat proses dilakukan distribusi. Kemudian yang kedua yaitu penilaian performa transporter. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan perjalanan. Kemudian yang keempat yaitu persyaratan kedatangan. Kedatangan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kebersihan. Kemudian yang kedua yaitu kebocoran. Kemudian yang ketiga yaitu patch. Yang terakhir yaitu segel. Produk harus masih dalam keadaan tersegel dan tidak ada segel yang terbuka saat proses kedatangan. Kesimpulannya, quality control dalam sistem distribusi meliputi berbagai aspek antara lain quality throughout distribution, quality control for supplier, quality control for warehouse, quality control for store, and quality control for transporter. Aspek-aspek tersebut harus dipenuhi guna menjaga mutu produk pangan dalam proses distribusi produk. Nah, secara keseluruhan, langkah-langkah quality control ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk mempertahankan kualitasnya dari produksi hingga pengiriman. Nah itu tadi mas video penjelasannya gimana? Masih belum paham? Ya Mbak, udah paham nih. Jadi banyak banget ya yang harus diperhatiin. Aku harus banyak belajar lagi nih. Nah, bener tuh mas, lain kali diperhatikan ya supaya kualitas barang yang diantar dalam kualitas yang baik. Oke, siap Mbak. Terima kasih infonya. Kalau gitu aku langsung balik kirim barang lagi ya. Oke mas. Ya. Nah, gimana teman-teman? Masih bingung nggak gimana proses QC dalam sistem distribusi? Kalau kalian masih bingung bisa tonton videonya lagi ya. Oke.